Baterainya Itu masukkan dulu dah. Nah, untuk yang orang ketiga nih, orang ketiga yang menurut lu selama lu meruqyah yang paling serem. Oh, nah, yang orang dan ketiga dan yang masih memiliki relate ya, ya. relate Masih- bener. masih relate ya. Relate bener. Jadi gimana? Jadi, nah ternyata orang ketiga ini sebut aja namanya Eza ya. Eza. Nah si Eza ini kan juga masuk temen-temen kita ya, anak Rohis juga. Anak Rohis ya. Anak Rohis juga. Jadi termasuk anak ini gue lah, anggota gue lah Anggota waktu lo itu ya. kan. Nah si Eza ini kan cewek. Oh, cewek Eza. Cewek. Oke. Cewek. Jadi dia juga kena waktu di Rumah berbagi. Iya, di Kemah Akbar itu, di rumah berbagi Oke. itu juga kena. Cuma nggak terlalu parah ya? Atau termasuk Justru dia yang paling parah. justru dia yang paling parah? Heeh. Oke. Jadi ceritanya si Eza ini kesurupan juga kan, kesurupan. Nah akhirnya sering ngamuk-ngamuk juga sendiri pas di rumahnya. Belum selesai berarti di rumah berbagi. Iya, jadi semuanya itu nggak selesai di rumah berbagi, semuanya selesai di kebawa semua sampai ke semua ya. rumah-rumah. Berarti gini itu ada banyak berarti ya ketika di rumah berbagi atau gimana itu Ah, gitu ya. konsepnya? Namanya jin itu ada di mana-mana ya. Kayak mereka itu kalau bisa dibilang kayak angin gitu. Jadi kalau ada ruangan bisa banyak dari mereka bisa ngisi gitu. Jadi bukan cuma satu dua. Jadi wujudnya itu bisa dibilang tak terhingga gitu ya? Heeh. Oh. Karena kan juga mereka kalau mereka hidupnya lebih lama dari kita juga. Oke. Gitu kan. Dan mereka juga lebih susah mati daripada kita. Maksudnya umurnya lebih panjang daripada kita Mereka manusia. itu beranak pinak juga nggak sih? Iya, sama aja. Beranak pinak Sama juga? aja kayak manusia. Oke. Gitu. Nah, jadi kasusnya si pas kita mau datang ke rumahnya buat ruqyah. Soalnya orang tuanya minta tolong sama kita. Soalnya jadi si ke rumah Eza, orang tua Eza minta tolong buat kita ngeliatin si Eza. Oke. Gitu kan. Ya. Ngeliatin si Eza karena dia ngamuk-ngamuk di rumah Ngamuk-ngamuk gitu kan. Ngamuk-ngamuk kesurupan segala macam nggak jelas. Jadi kita lihat, dan si Eza juga kebetulan si Ezanya juga minta tolong karena dia juga udah capek kayak gitu. Ternyata yang Eza ini jinnya itu udah lama, udah dari kecil ngikutin dia. Jadi yang di rumah berbagi itu cuma nge-trigger aja. Pancingan. Cuma nge-trigger Kayak aja. cambuk gitu. Tapi kalau jinnya Oke. udah dari kecil udah ngikutin dia bilang. Dia udah sering lihat jinnya. Dan jinnya itu wujudnya ya wujud kunti juga. Oke. Yang ngikutin dia cewek baju putih. Oke. Dia cerita deh. Panjang. Dia cerita. Dan itu dari kecil udah nemenin dia. Makanya dia juga minta tolong, soalnya dia juga udah capek gitu kan diikutin sama si jin ini. Tapi selama dia dari kecil itu dia nggak ganggu tuh jinnya. Awalnya keganggu, tapi kan lama-lama kebiasa juga. Oke. Jadi dia pengen lepas gitulah dari jin yang ngikutin dia gitu kan. Dari kecil ya. Dari kecil. Nah akhirnya kita datang ke rumahnya si Eza. Oke. Datang ke rumah si Eza. Ezanya ngamuk-ngamuk, akhirnya kita ruqyah. Sampai akhirnya dia sadar lagi kan. Habis di ruqyah dia sadar. Terus kita cerita-cerita sama orang tuanya. Nah kita cerita-cerita sama orang tua Eza. Orang tua Eza tuh bilang, nak kalau bisa minta tolong gitu kan. Soalnya si Eza ini emang udah lama gitu. Kayak ada gangguan-gangguan sama makhluk halus gitu kan. Ya selama ini kan nggak terlalu parah ya ibaratnya kan. Cuman karena ini udah parah dan memang orang tuanya juga udah capek, jadi minta tolong buat dilepas gitu. Ini jin yang dari kecil tadi apa memangnya di dalam tubuh manusia itu bisa dimasuki 2-3 jin atau cuma satu? Bisa lebih Bisa dari satu. lebih dari satu ya? Bisa Berarti si lebih. Eza ini lebih dari satu? Atau yang Nggak tahu dari juga, kecil? bisa jadi. Oke. Tapi yang dari kecil tadi yang itu, Pasti itu ya? Heeh. Pasti ada ya? yang itu. Oke. Soalnya dia udah sering gitu kan, ngelihat dalam wujudnya pun udah sering sampai terbiasa gitu kan sama kehadiran mereka. Nah orang tuanya minta tolong, soalnya anak ini udah dari kecil kan kayak Iya. gitu. Dan orang tuanya juga cerita kalau ternyata neneknya si Eza ini dukun. Neneknya dukun.
neneknya dukun. Oke. Oke, jadi kayak memang ada apa ya istilahnya? Mistis-mistisnya lah ya. Mistis gitu Di lah. dalam gitu keluarga ya. Eza ya. Eza, benar. Ada mistisnya lah di dalam keluarga Eza ini. Nah, dan si Eza ini dibilang sama orang tuanya bakal dijadiin penerus neneknya Penerus neneknya. dari neneknya itu. Bukan tumbal ya, tapi Bukan tumbal tapi tetap penerus. Jadi ya? kalau neneknya udah nggak ada, mungkin si Eza yang bakal nerusin gitu. Udah dibilang itu sama Dibilang si Eza sama si orang tuanya. orang tuanya udah bilang. Cuman orang tuanya itu sebenarnya nggak setuju. Cuman mereka nggak berani Iyalah. ngelawan neneknya Eza. Oh. Nggak berani ngelawan neneknya Eza. Neneknya ini dukun apa? Dukun kayak Nggak tahu ya, pokoknya dukun aja. Istilahnya sebenarnya dukun bener. dukun yang kayak bisa ngobatin. Bisa orang gitu ya? bisa ngobatin, Oke. bisa dengan segala macam. bantuan. dengan bantuan jin, Iya. tentunya kan. Dengan Iya. bantuan jin. Oke. Nah, akhirnya kita udah tahu nih kalau dia neneknya dukun dan jin itu udah ngikutin Eza dari lahir, dari kecil. Oh, kemungkinan ini jin turunan. Oh, ada lagi tuh ya. Ada lagi namanya jin turunan. Ini karena misal leluhur kita dulu buat kontrak sama jin. Oh. Jadi nanti karena kontraknya itu turunan, ya nanti habis nenek kita misalnya turun ke orang tua kita, terus turun ke kita lagi, pokoknya turun temurun terus jadinya. Karena kontraknya turunan, jadi ini jin turunan. Jin turunan. Jin turunan. Jadi walaupun kita nggak ada kayak aneh-aneh, tapi itu bakal turun ke kita juga akhirnya. Kalau udah waktunya kita. Nah, jadi bisa disimpulin yang kemarin itu si Eza ini, dia ini kasusnya jin turunan. Nah, jin turunan juga termasuk jin yang susah. Yang paling susah sih sebenarnya jin turunan, yang paling susah buat diruqyah. Bukan jin yang nempel tadi ya. Nah, jin yang nempel juga susah, tapi kan yang paling susah ini Turunan. jin Karena dia sudah ada kontrak. Kita nggak ada salah, nggak ada Apa-apa. tapi Tetap ini karena udah ada kontraknya. jin turunan tadi ya. Leluhur kita udah ngikat kontrak. Berarti Entah itu nenek orang si tua. Eza ini sudah meninggal. Belum. Waktu itu posisinya belum. Makanya si orang tuanya nggak berani buat ngapa-ngapain si Eza. Sebenarnya si orang tuanya ini udah lama pengen Eza diruqyah atau segala macem gitu. Cuman karena nggak berani sama nenek. Soalnya neneknya Eza marah-marah kalau si Ezanya mau diobatin gitu. Berarti sudah tahu semua satu keluarga itu ya. Udah bahwasannya tahu. Eza ini calon lah ya. Calon. Udah tahu. Neneknya. Nah, kita bilang sebenarnya bisa. Cuman gue bilang gue minta ini dulu, minta petunjuk dulu sama guru gue bilang kan harus gimana gue bilang. Udah akhirnya Gue konsultasi lah ya. ya pulang dong kita kan. Nah, si Eza juga pesan guru gue gini, kita kan kalau di kita, kalau guru gue ngajarinnya gini, kalau seandainya kita nyembuhin orang itu jangan karena keinginan kita, paham nggak? Jadi kayak gue apa ya, kayak gue kalau ada orang kesurupan terus gue pengen ngeruqyah dia karena gue itu pengen nyoba-nyoba kekuatan atau segala macem, itu nggak boleh, kita dilarang kayak gitu. Bahkan kata guru gue, kalau ada orang yang kesurupan dan ada orang lain yang udah nanganin dia, kita nggak boleh ikut campur gitu, karena nanti kita bakal takabur. Orang-orang peruqyah itu kan apa ya, penyakitnya nanti dia merasa dia punya kekuatan, Jadi sombong ya. jadi takabur, padahal kita nggak punya kekuatan apa-apa. Yang nyembuhin kan Allah gitu, yang nyembuhin Tuhan gitu kan. Makanya kita bener-bener dijaga sama guru kita tadi, jangan sampai kita takabur, merasa kita punya kekuatan atau segala macem gitu. Gak bisa, karena kita tuh cuma penolong, cuma perantara aja, gitu kan. Dan kita juga, makanya pas gue konsultasi sama Pak Uji, dia bilang ya udah nanti aja, biarin aja. Kalau si Ezanya juga masih baik-baik aja, udah nggak usah dilanjutin. Ya udah nggak kita lanjutin, karena mungkin Pak Uji juga ngelihatnya gue terlalu semangat waktu itu ya. Jadi mungkin takut mengarah ke hal-hal yang dilarang tadi ya. Mungkin nanti gue jadi takabur atau apalah. Guru kita kan lebih paham gitu ya, lebih tahu. Nah, itu masukkan dulu dah.
Oke. Lanjut kawan-kawan. Nah, tadi pembina lu ya, Pak Uji tadi akhirnya melarang karena takut mungkin lu akan jadi takabur ya ketika lu membantu si Eza tadi. Membantu si Eza. Nah, terus jadi lanjutannya gimana? Ya udah, akhirnya kan kita kebetulan si Eza juga nggak kambuh-kambuh lagi. Kita ada aman damai. Jadi suatu saat kita lagi jalan-jalan gitulah ya, tadabur alam lah istilahnya. Kita tadabur alam ke satu air terjun di gunung. Di Gunung Dempo. Kan di Pagar Alam ada Gunung Dempo ya. Ada Gunung Dempo. Nah, buat teman-teman yang belum naik Gunung Dempo boleh lah coba ya. Gunung tertinggi nggak sih? Nomor 2 ya di Sumatera. Setelah Kerinci. Benar. Nomor 2 ya. Nomor 2. Kalau Kerinci kalau nggak salah 36 ya. 36. Gunung Dempo 31. Kerinci 38 apa 36? Kalau Dempo 31. Ini nomor 2 lah ya. Nomor 2. Termasuk tinggi lah ya. Benar. Oke. Nah, habis itu kita kan jalan-jalan ke ini ya, ke air terjun. Nah, pas di air terjun si Ezanya ini kambuh gitu. Ezanya kambuh. Si Ezanya kambuh. Bener. Apa lagi maksudnya? Iya, maksudnya kesurupan. Nah, kesurupan dia kali ini kesurupan yang paling gue benci. Apa tuh? Jadi ada ya kesurupan yang lu benci ya. Kesurupan yang paling gue benci itu kesurupan yang kayak Windy itulah. Jadi kayak ini aja apa kayak telentang gitu kan, terus nggak ngapa-ngapain tapi mata kebuka gitu, kita nggak tahu mau ngapain. Gitu. Jadi menyeramkan ya. Udah serem gitu kan. Gitu. Mana posisinya itu maghrib di air terjun. Bayangin maghrib di air terjun posisinya waktu itu maghrib. Jadi hari itu udah gelap. Lo tau nggak sih kalau di hutan itu gelapnya kayak gimana kalau udah mau malam? Lampu nggak ada. Pas mau maghrib itu kan suasananya memang serem. Jadi di air dan di air terjun juga. Jadi tambah serem waktu itu suasananya. Nah pas air terjun dia ini nggak sadarkan diri gitu. Matanya kebuka tapi dia telentang nggak bisa apa-apa. Di ruqyah pun nggak ada respon. Kita ngeruqyahnya nggak ada respon. Dan itu gue juga udah agak panik gitu karena posisinya di Gunung Dempo juga kan. Karena di Gunung Dempo kan juga terkenal agak mistis juga. Jadi di Gunung Dempo itu ada air terjun ya? Ada air terjun banyak air terjun. Nah, jadi ya udah kita bingung. Gue juga udah kayak takut ya. Soalnya mana harinya udah maghrib dan di ruqyah nggak ada responnya gitu. Waktu itu sampai akhirnya ya kita paksa sadar aja ya kayaknya. Waktu itu pakai terapi fisik. Lupa ingat. Kita paksa secara sadar jadi kayak ngebawanya agak digendong gitu. Itu matanya masih gitu, jadi masih kosong. Cuman syukurnya dia udah bisa diajak jalan akhirnya. Tapi matanya masih kosong, masih diem. Dirangkul lah ya. Dirangkul bener. Jadi akhirnya pas pulang sampai ke rumahnya, orang tuanya bilang ternyata itu si Eza ini dia nggak bilang kalau pergi ke gunung. Pergi ke air terjun ke gunung ya? Nggak, bukan air terjun tapi ke gunung. Gunung Dempo. Ternyata si Eza ini ada larangan nggak boleh main ke gunung. Oh, ada pantangan. Ada pantangannya, dia nggak boleh main ke gunung. Gitu. Pantangan dari neneknya tadi. Bener. Jadi dia emang nggak boleh, nggak bisa main ke Gunung Dempo. Soalnya kalau dia main ke gunung bakal kejadian kayak gitu aja. Itu pun untungnya kita bisa pulang ya. Biasanya orang kalau ada pantangan kayak gitu nggak bisa pulang. Kayak temen gue, apa ya istilahnya ya? Dia itu katanya anak pintaan. Anak pintaan itu apa? Anak pintaan tuh kayak anak pemberian gitu ya. Anak pemberian. Jadi orang tuanya dulu susah punya anak, terus orang tuanya minta ke paranormal gitu kan. Nah dia dan dikasih anak, ternyata bisa dikasih anak habis itu. Nah dengan bantuan itu ya? Dengan bantuan itu, dia tapi ada pantangannya. Dia nggak boleh ke Dempo sampai dia udah nikah. Kalau cowok. Soal itu Dempo. Kalau cewek kalau cewek iya benar. Sampai udah nikah. Kalau cewek nggak boleh sama aja. Sama aja. Sampai udah nikah baru. Dan itu orang tuanya juga harus kayak ngasih apa ya? Sebut aja sedekah kayak gitu ya. Tiap tahun.
Enggak, bukan enggak. sesajen, sedekah tiap tahun untuk- sama orang yang udah ngebantu itu tadi, ngebantu punya anak tadi. Oke. Nah, jadi nggak bisa. Soalnya kalau dia ke Dempo dia nggak bakal bisa pulang lagi, gitu katanya. Jadi temen gue Pernah kejadian nggak? Pernah kejadian? Nggak. kalau cerita tuh banyak ya, tapi yang beneran di lingkungan gue nggak tahu. Tapi kalau cerita banyak. Nah, jadi temen gue itu kalau diajak dia nggak bisa ke Dempo. Ke lain misalnya kalau di Bengkulu kan ada ke Kaba atau ke Kerinci, dia mau, dia bisa. Tapi kalau Dempo khusus Dempo nggak bisa, karena nanti katanya kalau dia ke Dempo dia nggak bakal bisa pulang. Nah, jadi kata orang tua, mungkin keputusannya kayak gitu juga ya, nggak tahu ya. Kata orang tuanya titit. Jadi orang tuanya si Eza bilang, untung aja si kalian masih bisa pulang gitu. Untung aja kalian masih bisa pulang gitu kan, karena si Eza ini emang nggak bisa ke gunung gitu. Oh, jadi kita baru tahu waktu itu ternyata dia juga ada pantangan di gunung gitu kan. Akhirnya dia nyampe rumah dia sadar. Pas di rumah dia sadar tapi masih lemes gitu kan. Biasalah orang kesurupan kalau biasanya udah sadar lemes gitu kan. Ya udah akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, besoknya lagi si Eza minta tolong gitu kan, buat datang ke rumahnya. Katanya tangannya itu sakit berat banget gitu ya. Dia bilang nggak bisa digerakin gitu ya. Jadi gue bilang sama Pak Uje, Pak, gue boleh nggak ke tempat Eza, soalnya dia minta tolong ini. Ya udah, kata Pak Uje, ya udah boleh katanya, nanti kamu baca zikir ini aja, dia bilang gitu kan. Ya udah Pak, makasih. Ya udah, gue datang ke sana, gue lihat di tangannya itu ada apa gitu kan. Nah, itu sebenarnya ini momen pertama gue tahu gimana rasanya jin, megang jin. Tubuhnya atau Nggak tahu. pokoknya Nggak tahu. ngerasain ya. Ngerasain sama tangan sendiri. Jadi pas gue ruqyah tangannya, kan kita kalau ngeruqyah itu kan kayak ada megang titik-titiknya gitu ya, ada titik-titiknya gitu ya. Jadi pas gue tarik dari tangannya itu, nah pas ditarik kayak gini, itu tangan gue langsung keras dan panas. Berat pasti. Jadi tangan gue langsung ngunci dan itu panas banget. Si Eza tadi sudah. Eza udah bisa digerakin tangannya. Nah, yang gue rasa di sini itu tangan gue gemeter dan itu panas terus tangan gue ngunci langsung. Dan itu di luar ini gue. Kayak gitu aja dia langsung kayak gitu kan, geter gitu kan. Nah, akhirnya sama gue ya langsung gue buang aja gitu kan, langsung buang. Dan itu balik normal lagi tangan gue. Dari situ gue tahu kalau jin itu emang kalau kita bersentuhan atau kayak apa sama jin itu panas. Emang panas. Ya kan logikanya kalau dijelaskan dalam Al-Quran kan kalau jin itu kan terbuat dari api, jadi wajar mungkin Panas ya. rasanya emang panas. Makanya kalau orang kan bilang kalau misalnya kita lagi dingin, kita jalan suasana dingin nih, terus kita lewat tiba-tiba kok ada yang panas gitu kan, sekelebat gitu kan. Sering. Mungkin aja dia gesekan sama jin gitu. Sering. Mungkin aja kan kayak gitu kan. Kok tadi panas ya? Gitu kan. Padahal dingin suasananya kan. Gitu. Mungkin aja dia lagi selisihan sama jin. Soalnya ini panas. Emang suasana ya. Emang cuaca lagi panas. Emang cuaca panas banget di luar. Jadi kayak jin itu rasanya panas banget kalau kita sentuhan fisik sama jin. Dan gue nggak tahu, gue nggak ngeliat apa-apa kok. Cuman rasanya aja yang ada, gue nggak tahu bentuknya kayak gimana segala macam. Dah akhirnya tangannya bisa pulih kembali, bisa digerakkan kembali. Ya udah akhirnya kita pulang. Nah, keesokan malamnya si Eza ini kesurupannya ngamuk-ngamuk parah. Beneran ngamuk-ngamuk parah si Eza. Nah, akhirnya nelpon gua. Pas gue dateng ke sana, gue lihat yang kayak gini kayaknya gue belum bisa nanganin yang kalian. Udah cukup parah deh. Udah ini cukup parah ya? Udah ini banget. Ngomong-ngomong. Nah, akhirnya gue telepon Pak Uje, akhirnya Pak Uje juga ikut datang. Nah, pas di dalam
pas di dalam itu udah ada orang yang nanganin si Eza, nggak tahu ya, dukun-dukun lokal gitu ya, nanganin si Eza. Yang gue heran neneknya kemana, nggak tahu. Neneknya nggak ada. Neneknya nggak ada neneknya. Waktu itu neneknya si Eza nggak ada. Justru orang lain yang Justru orang lain. Orang lain. Nah, dan di rumah Eza itu udah rame. Soalnya si Eza ini ngamuknya udah dari sore gitu. Kalau cerita orang tuanya. Jadi orang tuanya minta tolong gitu kan. Nah, kasihan ya. Jadi Pak Uja karena ngelihat udah ada orang yang nanganin, ya udah kita nunggu di luar. Nggak ikut campur. Nggak ikut campur. Sampai nanti akhirnya orang itu disuruh, yang nanganin tadi karena nggak berhasil disuruh keluar, akhirnya Pak Ujek masukkan. Oh, tadi nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi sama Pak Ujek ya cuma doa aja, doa gitu kan, zikir. Terus ya udah ditarik, jinnya udah keluar sadar. Gitu. Sama Ujek berhasil. Nah pas akhirnya besok harinya, karena ceritanya itu jin apa? Jin turunan ya. Iya. Jadi gue bilang sama Pak Ojek, Pak, ini kan jin turunan, mungkin ada ininya, alat kontraknya. Soalnya jin itu pasti ada alat kontraknya. Kalau istilahnya buhul sihir lah. Buhul sihir Pasti ada buhul sihir itu. Alat kontrak itu Buat sejenis alat benda ya? Iya, benda apapun itu. Oke. Jadi alat kontraknya. Gue bilang sama orang tuanya, Bu, benar itu tadi yang Pak Ujek ya. Gue bilang minta izin mau lihat buhulnya gitu. Soalnya kan orang tuanya emang minta tolong sama kita dari kemarin. Ya udah, kan Pak Ujek boleh. Diizinin lah ya Diizinin. akhirnya ya. Diizinin, benar. Karena gue juga nggak berani ngeruqyah kalau nggak diizinin sama guru gue. Nah akhirnya gue pergi ke rumahnya si Eza. Nah di situ kita cerita sama orang tuanya Eza, ngejelasin situasinya. Ini si Eza nggak bakal bisa sembuh total kalau kontraknya nggak diputusin. Di bumi hangus kan ya. Kontraknya kalau kontraknya nggak diputusin, gitu. Kalau jin turunan kontraknya harus diputusin biar bisa lepas. Nah si orang tua Eza bilang, oh iya, kayaknya ada. Soalnya di atas itu ada kayak keris dibalut sama kain putih. Sama neneknya juga, sama kayak ada, pokoknya banyak balutan putih katanya di atas. Soalnya rumah Eza itu kan 2 tingkat ya. 2 tingkat ya. Rumah panggung orang zaman dulu lah gitu kan. Oh ya udah Bu, boleh kita lihat aja dulu kan. Iya. Nah posisinya waktu itu kebetulan neneknya si Eza ini masih di luar, masih di kebun, dan kebunnya jauh gitu kan. Lagi di kebun neneknya si Eza. Ya udah, pas gue buka, karena tangganya itu ada di dapur ya. Lu buka itu buhul? Bukan, buka pintu. Oh, pintu. Berani lu ya. Oh enggak, nanti. Jadi kan oke. pas gue buka pintu, karena tangga buat ke atas itu ada di dapur. Jadi gue buka pintu dapur, dan itu suasananya sumpah horor banget. Itu baru buka pintu aja itu gue udah langsung merinding gitu. Sebadan-badan langsung merinding semua. Jadi akhirnya datang masuk, gue lihat tuh di atas ada keris, kayak keris gitu yang digantung di dinding atas. Ada keris kayak gitu gantung di dinding atas. Jadi tadi lu naik ke dapur, tangga di tangga terus udah di lantai 2 lah ya, udah di atas rumah, di lantai 2. Nah jadi gue lihat itu tadi keris dibalut kain putih digantung di dinding ruangan atas itu. Ya udah, gue bilang, soalnya orang tuanya si Eza ini memang beneran mau anaknya lepas gitu kan. Orang tua mana gitu kan yang anaknya tersiksa ya. Ngelihat anaknya nggak nyaman, tersiksa gitu kan. Akhirnya diambil. Yang itu siapa? Lu? Gue ambil, gue pegang satu. Terus mana lagi Bu? Terus ternyata di jendela, di tiap atas jendela itu ada gulungan putih. Gue nggak tahu isinya apaan, karena belum sempat gue buka. Iya, tiap jendela, tiap atas jendelanya. Jadi tiap atas jendela gue ambil gulungan putihnya. Kalau nggak salah ada 3 gulungan putih kecil sama 1 gulungan putih keris itu tadi. Gue bilang, Bu, Pak, ini kalau mau kontraknya putus, nanti barang-barang ini kita bakar semua. Gue bilang Dibakar ya. barang-barang ini harus kita bakar semua, karena salah satu
buat melepas sihir ya, santet segala macam atau gangguan jin yang pakai kontrak, itu kita harus cari buhul sihirnya, perantaranya itu tadi, alat kontraknya tadi. Nah jadi kalau buhul sihirnya itu udah ketemu, baru itu bisa sembuh total gitu. Maksudnya kontraknya udah putus kan gitu kan. Ya, jadi gue bilang ini harus dibakar, harus dimusnahkan, habis itu kita buang itu kan, biar kontraknya putus. Dan lu tahu nggak, tiba-tiba neneknya si Eza itu muncul depan lu atau muncul dari ruang dapur itu tadi, udah langsung naik, langsung nyamperin kita. Itu sumpah gue bukan kenapa ya, kalau ketemu neneknya si Eza emang gue serem banget, sumpah. Itu serem banget, nenek terserem yang pernah gue temuin, sumpah. Jadi lu maklum ya ketika keluarga mereka takut ya, memang itu, serem. memang serem banget neneknya si Eza. Jadi neneknya si Eza ini, padahal kan tadi kan kata orang tuanya kan lagi di ini ya, lagi di sawah ya. Iya, di kebun yang jauh Di kebun. ya. Dan orang kalau kebun itu biasanya pulangnya jam 3, jam 4. Iya. Itu posisinya kita masih zuhur, mungkin belum azan zuhur lah Udah datang. posisinya. Iya. Dan orang yang kebun jarang buat pulang gitu kan. Pulang zuhur Masih lah ya. siang gitu Nggak kan. mungkin, Nggak mungkin. sore. Karena Ya. kerjaan pasti nanggung di kebun. Benar. Dan jaraknya jauh ya. Jauh kan, jauh. Nggak masuk Ini akal ya. tiba-tiba si neneknya si Eza itu udah muncul langsung dari tangga langsung nyamperin kita. Dan itu gue langsung langsung apa ya, langsung takut lah gitu lah istilahnya ngelihat si Terus. neneknya Eza ini. Nah neneknya Eza langsung bilang ke kita, kalian ngapain di sini? Langsung marah-marahin kita. Kalian ngapain? Dia bilang gitu kan, Pakai bahasa itu ya. pakai bahasa Pagaralan. Pagaralan, ya. Terus orang tuanya Eza yang ngomong, gue nggak tahu ya, gue kayak nggak berani ngomong jadi. Iya. Waktu itu ya gue kayak diam aja gitu kan ngelihatnya kan. Posisinya lu yang megang. Gue yang megang gitu kan. Neneknya Eza ada di situ, gue yang megang tuh barang gitu. Oke. Ya wajar. Gue takut dong, waduh nih mati nih gue bilang kan. Maksudnya kalau neneknya Eza marah, gue bisa disantet, bisa diapa-apain gitu kan. Benar. Gitu kan. Terus orang tuanya si Eza, ibunya si Eza kalau gue nggak salah, yang ngomong ke neneknya si Eza sambil nangis gitu, Bu, ini tolonglah Bu, itu tuh cucu ibu sendiri, dia bilang kan, itu cucu ibu sendiri, masa ini apa mau ibu wariskan ke cucu ibu sendiri, dia bilang, kata ibunya si Eza. Karena yang ibunya Eza ini posisinya menantu neneknya Eza, Menantu. yang anaknya nenek Eza itu si bapaknya. Oke. Bapaknya cuma diem karena emang nggak berani mungkin ya, nggak tahu juga. Pokoknya bapaknya sama gue diem, jadi si ibunya yang ngelawan nenek Eza. Udah lu semua nggak usah ikut campur, kata nenek Eza. Nggak usah sok tahu, dia bilang. Balikin itu barang, katanya. Kalau nggak mau mati. Istilahnya gitulah dia bilang waktu itu. Balikin tuh barang kalau nggak mau bahaya lah, kalau nggak mau mati. Istilahnya. Soalnya kan dia ngomong dalam bahasa pagar alam ya. Balikin tuh barang kalau nggak mau mati. Ya, kita terpaksa dong, karena kita juga emang nggak ada yang berani sama neneknya Eza. Oke, akhirnya Lu balikin. Dibalikin dan sebenarnya kita juga diajarin sama Pak Uje kalau misalnya kita ngeruqyah atau membantu orang atau apapun itu yang kita lakuin, kalau itu bakal melahirkan keributan, mending nggak usah. Mending nggak usah. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, setiap orang yang diruqyah kalau dia masih tanggung jawab orang tuanya, kita selalu bakal tanya orang tuanya udah ngizinin belum, Oke. gitu. Iya. Soalnya kita nggak mau nanti ada keributan di keluarganya. Nah kayak gitu juga. Jadi karena menghindari keributan dan udah ngelihat Tapi ini orang tuanya kan udah mengizinkan. orang tuanya ngizinin, tapi kan dia akhirnya jadi ribut sama neneknya Eza, Iya sih. sama neneknya Eza. Dan itu akhirnya udah kita balikin barang-barang tadi ke neneknya Eza. Nggak usah balik ke sini lagi, kata neneknya Eza. Nggak usah berani-berani balik ke sini lagi, kata neneknya Eza. Ya udah dong. Akhirnya ke situ, ya udah mau gimana lagi Bu? Gue bilang kan, pokoknya ini nggak bisa Eza nggak bakal bisa sembuh kalau
kalau kontraknya nggak diputusin. Gue bilang gitu. Ya udah akhirnya pulang kan kita. Pulang, gue bilang sama Pak Uji, Pak, jadi gue ceritain tuh semuanya tuh, gue ceritain. Akhirnya neneknya si Eza datang gitu, nggak tahu dari mana tiba-tiba datang gitu kan. Terus kita dimarah-marahin segala macam. Pak Uji cuma bilang sama gue, ya udah nggak usah ini lagi lah, nggak usah ikut campur. nggak usah ikut campur lagi. Karena kita itu ngerukiah orang itu tujuannya buat nolong orang. Kalau orangnya udah nggak mau ditolong ya udah, kan gitu ya. Benar. Nah akhirnya ya udah, kasusnya si Eza berhenti sampai di situ. Sampai sekarang. Dan mungkin sampai sekarang masih lanjut. Jinnya Eza itu ngikutin dia. seumuran kita ya, seumuran. Di bawah kita 1 tahun. Setahun. Di bawah kita 1 Dia tahun. sudah kuliah dia sekarang. Dan yang buat serem, habis kejadian itu malamnya, kalau nggak salah malamnya si Eza itu kan zaman BBM waktu itu ya. Iya. Jadi dia buat status di BBM, fotonya foto Kunti. Dia bilang makasih udah nemenin gue selama ini. Hey Eza. Tapi dia kayaknya udah mau berdamai. Nah itu Atau masalahnya. dia memberi semacam kode atau seperti apa itu. Nggak tahu lah ya, karena Pak Uji udah bilang nggak usah ikut campur lagi, ya udah kita nggak ikut campur. Jadi ditutup lah ya. Ditutup bener. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya nggak tahu ya. Pokoknya kalau namanya jin turunan nggak diputusin kontraknya nggak bakal. Dan menurut lu sekarang masih? Kayaknya masih. Atau Kayaknya masih. Soalnya namanya juga jin turunan. Kalau nggak kita putus kontraknya bakal tetap terus ikut. setelah lu ada lagi nggak sih orang-orang yang bisa meruqyah di sekolah lu? Yang diajarin Pak Uji juga? Atau terakhir di lu? Yang terakhir di gue. Ada satu kakak tingkat gue bisa mungkin ya. Soalnya juga murid ketua rohis sebelum gue. Juga murid Pak Uji juga. Mungkin kita berdua lah. Karena dia ketua rohis di atas gue sebelum gue. Jadi taruhlah gue yang terakhir. Yang di bawah lo? Di bawah-bawah gue mungkin karena kejadian itu kayaknya enggak lagi. Pak Uji enggak ngajarin lagi murid-muridnya buat belajar ruqyah. Karena itu kan juga berat ya. Soalnya kalau kita udah berhubungan sama jin, urusannya bukan kita sendiri. Keluarga kita juga bakal kena, keluarga segala macam. Karena temen-temen sekitar gue itu kena efeknya semua. Ada yang diganggu segala macem, ada yang sampai diliatin wujudnya, gitu. Nah ada ya cerita yang ini, ada cerita yang ketinggalan tentang Eza. Nah ini sebelum kejadian yang di rumah neneknya ya. Nah jadi kita kan lagi acara itu sebelum atau sesudah ya? Oh sesudah. Itu kejadian ini sesudah kejadian neneknya Eza. Oh sesudah itu. Tapi kan kita maksudnya tetap temenan sama Eza, walaupun nggak berlanjut lagi. Walaupun nggak berlanjut, ruqyahnya nggak berlanjut, proses ruqyahnya nggak berlanjut. Nah, jadi kita lagi ada acara di rumah teman, di lantai atas kan, di kamar dia, soalnya kamar dia di lantai 2. Karena kan kalau di pagar alam banyak rumahnya masih rumah panggung gitu. Sampai sekarang ya? Masih banyak. Nah jadi rumahnya di lantai atas. Itu kumpul-kumpul tuh teman-teman. Jadi banyak tuh yang lagi kumpul-kumpul gitu, kayak lagi acara. Nah posisinya gue lagi main PS tuh. Gue lagi main PS sama temen gue namanya Tanjung gitu kan. Gue lagi main PS. Nah teman-teman yang lain ini lagi pada cerita sama si Eza. Gue nggak tahu. Inilah ya gue bilang ini ya. Kita nggak perlulah lu sok-sokan nantangin mereka gitu. Dalam tanda kutip mereka itu mereka makhluk halus gitu lah, jin ya. Paham. Nggak usah sok-sokan nantangin mereka. Sekalipun itu bercanda. Soalnya gini, mereka itu punya kemampuan yang kita nggak punya. Jin itu kemampuannya banyak. Mereka bisa berubah bentuk. Mereka bisa masukin kita nggak bisa masukin mereka, iya kan? Kita nggak bisa masukin mereka, tapi mereka bisa. Masa mereka yang kesurupan? Mereka bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat mereka. Ada banyak hal-hal. Banyak hal yang melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Betul. Tapi kita memang nggak boleh takut sama jin. Tapi ya nggak boleh nantang juga. Hidup aja berdampingan aja. Makanya
kalau pas gue nonton film horor Malaysia yang Munafik itu, kan ustadznya sampai berdarah-darah gitu ya, pas ngelawan jinnya ya. Itu film paling realistis, yang memang seharusnya. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kayak walaupun lu ustadz, lu peruqyah, perbedaan kekuatannya jauh sama jin. Jin itu banyak kemampuannya. Kayak yang di film Munafik dia merangkak-rangkak di dinding gitu kan. Itu memang mungkin aja. Kalau emang ini Dalam bentuk visualnya bisa saja terjadi ya. Bisa jadi. Soalnya mereka memang banyak kemampuan dan yang di film itu kan ustadznya juga sampai berdarah-darah gitu kan. Walaupun akhirnya dia ini misalnya dia menang. Tapi itu realistis menurut gue. Emang kayak gitu kalau kita melawan jin. Terserah mau kayak gimana aja lu bisa ruqyah atau enggak, ya emang bukan tandingan mereka. Yes. Kita cuma bisa menang kalau Allah ngasih bantuan gitu. Betul. Gitu aja, kalau Allah ngasih bantuan kita baru bisa menang lawan mereka gitu. Benar. Nah, jadi akhirnya pas mereka cerita-cerita sama si Eza, gue ngedenger nih, mereka nih cerita-ceritanya bahas-bahas jin yang ngikutin Eza. Jadi kayak jadi bahan candaan gitu sama mereka. Dan jin suka. Nah, dan gue udah bilang sama lu kan, kalau jin itu makhluknya eksistensial. Mereka suka diomongin, mereka suka jadi bahan pusat perhatian. Iya. Gitu kan. Jadi mereka nih cerita-ceritain itu. Iya. Dan akhirnya si Eza kesurupan saat itu juga. Kesurupan sama mereka. Dan ke teman-teman kita larian dong, teriak semua mereka. Gitu kan. Si Eza kesurupan gitu, kayak meloncat-loncat gitu segala macam lah. Orang kesurupan gimana lah gitu ya. Ngamuk-ngamuknya ya. Gue udah kayak aduh. Anjing. Gini. Mereka nggak ada yang bisa ngeruqyah. Gitu kan. Lu kalau kalau lu nggak bisa ngobatin, lu gak bisa ngeperbaikin, ya lu nggak usah mancing-mancing anjing. Iya. Iya kan, gue sampai kesel loh sampai sekarang. Iya. Lu nggak bisa ngeruqyah, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu kok lu pancing-pancing, kan bangsat gitu kan. Kan ujung-ujungnya gue lagi enak-enak main PS gitu kan, lagi main PS gitu kan, sama si Tanjung tuan rumah. Tiba-tiba akhirnya kan nggak jadi main PS kan. Padahal kita seneng-seneng, niatnya kumpulnya seneng-seneng, malah urusan sama jin lagi. Ya udahlah, gue bilang kan, gue narik nafas panjang tuh. Bangsat. Akhirnya lu obatin ya. Akhirnya gue lu tolong lah ya akhirnya. ambil wudhu di bawah, akhirnya gue sholat tuh. Jadi posisinya kayak ada ruangan kalau kita main PS itu kan agak di sudut gitu ya. Jadi ada sudut. Nah, gue sholat tuh di situ tuh. Gue sholat di situ. Masih ada space di sini. Buat Tanjung masih lanjutin main PS. Main dia udah paham lah ya. Main game lainnya udah ini juga. Nah, teman-teman yang lain ini masih ketakutan. Masih kayak ngerubungin Eza gitu, ngelihat dia kesurupan gitu kan. Padahal kalau ada apa-apa juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah, gue sholat tuh. Gue sholat dulu 2 rakaat. Posisinya malam waktu itu habis Isya. Gue sholat dulu 2 rakaat. Nah, tiba-tiba pas gue lagi sholat, mereka ini rame-rame larinya ke arah gue. Soalnya dikejar Eza waktu itu. Jadi mereka lari ke arah gue, kan masih ada space di belakang tuh pas gue sholat. Jadi mereka lari ke belakang gue, di sebelah kanan gue semua tuh. Nah, gue tuh lurus ngadep dinding, jadi gue kayak pembatas gitu, kayak dinding gitu. Dan pas si Eza lari gitu ngejar mereka, tepat banget di sebelah gue. Gue sholat sampai bergetar gini. Gue sholat sampai getar kayak gini. Lu diprotein. Gue sholat sampai getar kayak gini pas dia lari di sebelah gue. Itu gue sampai astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, itu gue sampai bergetar sholat. Tiba-tiba si Ezanya jatuh, bruk, nggak sadarkan diri di sebelah sajadah gue. Astagfirullahaladzim. Itu gue sumpah itu merinding, sholat merinding banget itu gue. Pas itu gue sholat merinding banget, tapi itu gue selesai. Lo bayangin pas gue sujud. Gue sujud di sebelah langsung mukanya si Eza. Wah, itu ngeri banget. Jadi lo miringin ya Enggak juga, tapi tetap lah gue selesain sholat.
akhirnya gue ruqyah nih. Ya udah gue minta tolong nih, gue bilang kan sama teman-teman, ya kita kelilingin Eza, kita bacain ayat-ayat, kita zikir gitu kan di sekitar Eza. Jadi kita kelilingin, mereka zikir, gue yang mulai proses ruqyah. Jadi kita bentangin si Eza gitu kan. Nah, jadi kita yang mulai proses ruqyah, gue mulai proses ruqyahnya. Jadi pas gue narik izinnya si Eza-nya ini getar gitu. Jadi pas setiap gue tarik dia kayak Pijang gitu ya. ah gitu, bener. Gue bilang kok lama banget gitu kan. Akhirnya gue coba sekali lagi, gue ambil napas dalam-dalam. Pas gue tarik jinnya dari dalam Eza, entah kenapa tiba-tiba gue pingsan. Lu gak pingsan? Tiba-tiba pokoknya kayak nggak tahu ya, kayak ada yang masuk, zup, langsung gelap. Yang gue lihat langsung gelap semuanya, langsung gelap. Posisi yang gue lihat waktu itu gelap. Gue bilang, gue di mana gitu kan? Gue di mana nih? Gue bilang kan. Langsung gelap dan gue nggak bisa ngerasain tangan gue nggak bisa ngerasain badan gue. Pokoknya cuma gelap aja dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya di situ gue tetap ingat gitu kan, gue tetap ingat, gue tetap zikir, gue doa sama Allah, gue minta tolong buat gue bisa balik lagi gitu, bisa sadar lagi. Habis gue doa, habis gue zikir, oh alhamdulillah bisa sadar lagi kan, gue sadar tuh. Nah posisi gue ternyata udah telentang kepala gue. Jadi kepala gue itu nyangkut di ini, di sela-sela. Lo tau kan kalau tangga itu kan pasti ada pegangannya. Iya. Jadi ada yang kayak pagarnya gitu. Iya. Nah, kepala gue itu udah masuk situ. Dan harusnya itu nggak muat sama kepala manusia. Teman-teman lu? Kalau itu muat, itu harus kayak maksa gitu masuknya. Teman-teman lu? Nah, gue heran, gue anjing kepala gue kejepit gitu. Iya. Gue bangun kepala gue kejepit di ini kan, di pagarnya tangga itu kan, di sela-sela pagar tangga itu kan. Ya. Anjing, gue bilang kepala gue kejepit gitu kan. Ya udah gue tarik gitu kan, cari celah, akhirnya bisa keluar kan. Gue bangun tuh. Teman-teman gue cuma ngelongo aja kayak gini. Gak ada bantu ya? Nggak ada. Jadi mereka kayak ngelongo aja kayak gini, ngeliatin gue, sumpah. Teman-teman gue ngelongo aja ngeliatin gue kayak gini. Gue bilang, gue kenapa? Gue bilang kan. Terus temen gue si Fauzan, dia bilang, lu tadi, dia bilang kan, pas ngeruqyah tiba-tiba lu kepental katanya kan, kepala lu masuk ke sela-sela pagar tangga itu, dan lu kejang-kejang, dia bilang kan. Lama, gue bilang, dia bilang. Ada mungkin kayak 2 menitan gue kayak gitu. Mereka yang ngeliat gue gitu kan, yang gue tahu cuma gelap aja dan gue ngerasain cuma sebentar. Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, kenapa nggak lu pada bantuin? Gue bilang kan, ya kita mau bantuin gimana? Ya. Kata mereka, kita mau bantuin gimana? Ya udahlah. Si Eza gimana? Ya udah, si Eza udah ini, udah baikan lah ya. Udah sadar gitu kan, udah nggak ini lagi, udah nggak mau lagi. Ya udah, gue bilang syukurlah, ya udah terserah lah, gue bilang kan, gue nggak peduli juga. Nah, cuman itu tadi kan, kemarin kan gue bilang kalau gue itu sebelumnya tipe orang yang nggak percaya sama gitu-gituan. Dan itu pertama kalinya gue ngerasain gimana rasanya kesurupan. Maksudnya kayak gimana rasanya kesadaran kita hilang karena dimasukin jin. Diambil alih lah ya oleh jin. Jadi wajar kalau orang yang kesurupan pas dia bangun dia nggak ingat apa-apa. Kan orang kalau kesurupan pas bangun tuh nggak ingat tuh. Dia ngapa-ngapain aja gitu kan. Ya wajar, karena pas gue di posisi itu yang gue lihat cuma gelap aja. Gelap, gue nggak ngedenger apa-apa, gue nggak bisa ngerasain apa-apa. Pokoknya masih sadar ya? Gue sadar. Dalam ruangan gelap itu ya, gue kesadaran gue ada. Dan gue baru di situ kayak yang sebelumnya nggak percaya, baru di situ gue percaya 100% kalau orang kesurupan itu beneran real. Tapi kan bisa ada yang beneran real, ada yang enggak gitu kan. Cuman kesurupan itu emang ada. Emang nyata ya? Emang nyata. Dan gue pernah di posisi gimana kesadaran gue diambil gitu. Nah di situ gue baru ngerasain. Jadi kayak dari situ gue bisa ngerasain gimana rasanya megang jin gitu kan. Yang gue bilang tadi panas banget. Sama gimana rasanya dimasukin oleh jin sama jin. Tapi untungnya gue nggak macam-macam gitu kan. Mungkin karena gue
ada bentengnya ya gitu ya, Ya, ada bentengnya lah ya. udah dibentengin gitu ya, jadi nggak tahan lama gitu kan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya akhirnya kan besoknya kan kita pulang ke rumah masing-masing. Iya. Besoknya kan habis kejadian malam itu kita pulang ke rumah masing-masing. Yang lucunya jinnya itu ternyata stay di rumahnya si Tanjung. Kenapa gitu? Kenapa? Oh, dia stay di rumah Tanjung Stay ya? di rumah karena, Tanjung. Karena tadi di rumah si Tanjung ya? Di rumah si Tanjung, dan dia Oke. stay di rumah karena kan pas kita lepas kita jinnya nggak tahu, mungkin nggak tahu kemana dia ya. Oh. Jadi dia stay di rumahnya Tanjung. Terus Tanjung Nah, diganggu? iya, tiba-tiba si Tanjung tuh ngechat gue, "Kak, ini gimana? Kok malah rumah gue katanya yang diganggu?" Dia bilang. Ah. Jadi padahal tadi kita di lantai atas itu nggak ada hubungannya sama sekali sama orang tua Tanjung, sama keluarganya. Itu akhirnya keluarganya Tanjung diganggu, adiknya diganggu, orang tuanya Tanjung diganggu, sampai ke neneknya Tanjung pun diganggu di rumah itu. Dia bilang, "Ini gimana?" Gue bilang, "Seriusan?" Gue bilang, "Iya serius." Dia bilang, Diganggu gimana tuh? Diganggu gimana? diganggu sama jin itu. Kesurupan juga? Nggak ada yang kesurupan, tapi kayak jadi kejadian-kejadian mistis, kayak diganggu pas lagi di WC, pas lagi tidur gitu kan. Nah, akhirnya rumahnya Tanjung pun diruqyah juga, rumahnya Tanjung. Sampai neneknya Tanjung itu dia cerita dia sampai nabur-naburin garam. Itu nggak ngaruh sebenarnya Ke ya? Ngaruh nggak itu? Ditaburin garam? seharusnya nggak. Kecuali mungkin kalau udah didoain, tapi gue nggak pernah dengar ada metode pakai garam sih. Garam ya? Yang gue tahu pakai air sih, pakai air terus kita doain gitu kan. Baca surah Al-Fatihah, surah An-Nas segala macam gitu kan. Kalau media perantara air, kalau biasanya kalau ruqyah medianya perantaranya air. Tapi kalau garam gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah. Hah? Musir ular. Mungkin harusnya kalau ular mungkin ya, tapi kalau jin nggak tahu juga. Jadi kayak nabur-naburin garam. Tanjung udah bilang sampai gitu. Akhirnya sampai mereka ngundang paranormal ya, ngundang paranormal buat ngebuang jin yang di situ. Kata paranormalnya ternyata memang ada jin, Memang ada. memang ada Oh. makhluk yang ngisi itu. Akhirnya dibuang. Nah, pas dibuang pun ternyata ngebuangnya sembarangan. Malah jinnya pindah ke rumah sebelah Tanjung, ke rumah tetangga. Dan akhirnya kata Tanjung, tiap malam, tiap jam 12 malam itu anaknya nangis. Anaknya masih kecil ya? Anaknya masih kecil. Padahal sebelumnya nggak nangis. Ya. Jadi Tanjung mikir kayak, karena ya udahlah, biarin aja tetangganya gitu. Iya. Yang penting udah nggak di rumahnya lagi. Iya. Gitu. Nah, jadi ya udah, jadi nggak diurusin, tetangganya ngurusin sendiri. Jadi gitu. Gue pun juga pernah gitu kan, akhirnya karena berurusan sama jinnya ngikut gue sampai ke rumah. Pernah ya? Pernah. Jinnya ngikut. Dan akhirnya keluarga lu sempat keluarga gue nggak kena. Soalnya nggak tahu ya, mungkin karena gue zikirnya di rumah, jadi rumahnya juga ikut ke benteng. Oke. Cuman jinnya ini sembunyi di plafon rumah gue. Jadi nggak tahu, kamar gue itu plafonnya, gue bilang plafon ya. Walaupun sebenarnya apa ya? Kalau kita bilangnya plafon lah. Plafonnya cuma setengah. Oke. Jadi nggak full atap di plafonnya, Oke. cuma setengah. Jadi pas gue tidur, yang atas kepala gue nggak di plafon, yang di sisi situnya di plafon. Nah, gue ngelihat ada sosok di situ. Lu melihat sosok? Ngeliatin gue lagi tidur. Oke. Tuh. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu ya, nggak ganggu. Cuma dia ngeliatin aja. Ini kurang nyaman juga ya diliatin ya. Iyalah bangsat, gimana lu bisa tidur diliatin gitu? Wow. Ya, jadi gitulah ya. Perjalanannya mengerikan ya kalau menurut gue ya. Itu tiga kasus ruqyah yang gue tanganin sendiri, yang paling parah sih. Yang paling parah, yang paling serem. Yang lainnya ada banyak, cuman kan ringan gitu ya. Ringan sih. Sebagai peruqyah ya, itu dalam kategori ringan. Yang berat-berat berarti kayak Lu itu. sebenarnya sebagai seorang peruqyah itu dibayar nggak sih? Atau enggak? Enggak Sama sekali. Nggak sama sekali. Tapi ada nggak orang yang ngasih gitu? Misalnya dari keluarga A, keluarga B. Enggak juga ya. Enggak juga. Memang pure nolong gitu pure ya? ngebantu, benar. Soalnya kita juga nggak dibolehin juga sama Pak Udin buat minta bayaran atau segala macam. Minta atau diberi ya. Kalau diberi itu sebenarnya opsional, boleh nerima atau enggak, tapi sebaiknya enggak.
biar nggak ngerusak niat. Benar. Biar nggak ngerusak niat. Karena sebagai peruqyah kita dulu nih, hati kita dulu nih yang harus bersih. Karena kalau kita sendiri nggak bersih, gimana kita mau nolong orang? Benar. Sama kayak misalnya kalau kita mau nolong orang yang sakit, kita harus sehat dulu dong. Kalau kita juga sakit, gimana mau nolong orang yang sakit dong? Jadi gitu. Makanya jadi biar nggak ngerusak niat, lebih baik nggak ngambil apa-apa, nggak ngambil pamrih lah gitu. Jadi memang pure nolong. Benar. Wow. 2 episode ya. Masih ada banyak sekali cerita-cerita perjalanan hidup dari Ivaldi. Perjalanan hidup ya, kita bisa bilang perjalanan hidup. Ya benar. Bagian dari perjalanan hidup yang pernah gue alamin ya. Ya, mungkin nanti kita akan lanjut ke episode 3. Mungkin banyak sekali ya. Mungkin ketika Ivaldi di Bengkulu ada cerita-cerita. Sudah berapa lama di Bengkulu? Ada 6 tahun ya? Sudah ya, sudah 6 tahun. 4 dong. 4 tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun 5 tahun. Tambah yang SMP? Kan oh ya, kalau udah tambah SMP gitu kan 7. pindah kelas 3 SMP. Oh, di kelas 3 ya. Oh, berarti 6 tahun ya. Sudah 6 tahun kurang lebih. Mungkin sudah banyak cerita-cerita yang nanti kita akan dengar sama-sama. Oke lah. Oke. See you next video. Next video. Oke.